Sobat Hijau, bagaimana mungkin sebatang pohon bisa merancang buahnya sendiri? Menentukan kapan harus berbunga dan kapan aroma harus dilepaskan. Bukan dengan kabel, bukan dengan kode digital, tapi melalui arus air, ion, dan sinyal kimia. Setiap bagian pohon durian saling terhubung, berkomunikasi dengan presisi yang menyaingi rancangan teknologi manusia. Dari akar yang menghitung keseimbangan unsur hara hingga daun yang mengubah cahaya menjadi rasa manis, semua bekerja dalam kesenyapan, merancang mahakarya kehidupan. Buah yang lahir dari simfoni energi, cahaya, dan waktu. Sobat Hijau, dalam 10 menit ke depan kita akan menyingkap tabir rahasia luar biasa di balik pohon durian. Bagaimana setiap akar, daun, dan bunga bekerja selaras membentuk buah sempurna. Yuk, kita bahas. Sebelum daun menangkap cahaya, akar sudah lebih dulu bekerja. Ia menembus tanah mencari air dan unsur hara, bahan mentah bagi seluruh sistem kehidupan pohon durian. Dari ujung-ujung akarnya yang halus, pohon menyerap nitrogen untuk pertumbuhan daun muda, fosfor dan kalium untuk pembungaan dan pembentukan buah, serta kalsium, magnesium, dan boron untuk memperkuat jaringan sel. Semua unsur ini naik lewat xilem menuju daun. Sementara hasil fotosintesis nantinya akan kembali turun lewat phloem, memberi energi bagi akar yang tersembunyi di dalam tanah. Saat keseimbangan nutrisi mulai berubah dan suplai nitrogen menurun sementara karbohidrat dari daun meningkat, terciptalah perbandingan CN yang ideal. Dan ini adalah sinyal alami bagi pohon untuk berhenti tumbuh dan mulai bersiap berbunga. Akar menjadi dasar dari keputusan itu, seperti fondasi yang mengatur ritme kehidupan di atasnya. Setiap pagi, daun durian membuka diri pada cahaya matahari. Dari sinar itulah pohon memulai segalanya. Lewat proses fotosintesis, daun mengubah cahaya, air, dan udara menjadi makanan berupa gula dan energi atau disebut glukosa. Inilah bahan bakar utama untuk tumbuh, berbunga, dan berbuah. Unsur nitrogen membuat daun hijau dan kuat bekerja. Magnesium membantu klorofil menyerap cahaya. Tanpa dua unsur ini, daun lemah. Energi pun tak terbentuk sempurna. Dari daun, energi dialirkan ke seluruh bagian pohon melalui jaringan halus bernama phloem. Seperti arus listrik alami yang menyalakan seluruh tubuh pohon, dari daun, batang,
hingga akar dan buah. Ketika energi melimpah, pohon mengubah arah pertumbuhannya. Ia menahan laju nitrogen dan menumpuk karbohidrat di batang serta ranting. Perbandingan CN meningkat dan bagi pohon itu tanda waktunya berbunga. Fosfor membantu pembentukan bakal bunga dan mengaktifkan gen reproduksi. Boron memperkuat pembelahan sel. Sementara kalsium menjaga dinding bunga agar tidak mudah rontok. Semuanya terjadi dalam keseimbangan hormon dan mineral. Layaknya sistem cerdas yang tahu kapan harus berhenti tumbuh dan mulai berbuah. Menjelang malam, suhu udara turun. Sensor alami pada kelopak bunga merespon perubahan ini. Sekitar pukul 7 malam, ribuan bunga durian mekar bersamaan. Mereka melepaskan aroma unik, hasil campuran senyawa karbon dan sulfur. Sinyal kimia alami ini memanggil penyerbuk malam, kelelawar dan lebah hutan. Tak ada server, tak ada jaringan data. Namun seluruh bunga bisa mekar dalam ritme yang sama, seperti disinkronkan oleh jam biologis alam. Kelelawar hinggap dari satu bunga ke bunga lain, membawa serbuk sari di tubuhnya. Boron memastikan serbuk sari tumbuh sehat, sementara kalsium memperkuat tabung polen agar mampu menembus jaringan bunga betina menuju bakal biji. Dalam momen itu terjadi proses luar biasa, perpindahan kode kehidupan dari satu pohon ke pohon lain. Sebuah komunikasi genetik alami, lebih rumit dari teknologi apapun yang dibuat manusia. Di ruang selembut sutra, tabung polen tumbuh seperti kabel nano, mengantarkan dua inti sperma menuju ovula. Dalam sekejap, dua pembuahan terjadi bersamaan. Satu membentuk embrio, satu lagi endosperma. Cadangan energi bagi kehidupan baru. Semuanya dikendalikan oleh keseimbangan hormon dan ion kalsium yang menjaga stabilitas dan arah pertumbuhan di tingkat mikroskopis. Inilah teknologi sejati alam. Bekerja tanpa mesin, namun dengan presisi luar biasa di dalam setiap sel. Setelah pembuahan, ovarium bunga berubah menjadi pentil buah. Pohon pun mengalirkan energinya ke sana. Hormon auksin, giberelin, dan sitokinin bekerja seperti sinyal pertumbuhan, mengatur pembelahan dan pembesaran sel buah muda. Sementara itu, kalium mengatur aliran gula dari daun melalui floem. Kalsium memperkuat jaringan agar buah tak mudah rontok. Dan magnesium serta seng
membantu enzim pertumbuhan bekerja optimal. Semua unsur itu bersinergi menjadikan buah muda tumbuh sehat dan kuat menghadapi perubahan cuaca. Buah mulai membesar, daun bekerja keras menghasilkan gula. Melalui flom, gula itu mengalir ke buah, diubah menjadi pati, lemak, dan aroma khas durian. Kalium mempermanis rasa. Magnesium membantu pembentukan aroma. Dan sulfur membentuk senyawa volatil yang menciptakan wangi khas durian. Inilah tahap ketika energi menjadi rasa dan pohon menulis cita rasa buah dengan bahasa kimia yang sempurna. Buah matang, pohon melepaskan gas etilen, sinyal alami bahwa masa pertumbuhan telah usai. Dinding sel melunak, pati berubah menjadi gula sederhana, dan aroma menjadi semakin kuat. Kalium dan magnesium menjaga keseimbangan metabolisme, sementara air menjadi medium utama yang menyebarkan semua zat itu ke seluruh jaringan buah. Energi cahaya yang dulu ditangkap daun ini telah berubah menjadi rasa manis, harum, dan kehidupan baru di dalam biji. Dari akar yang bekerja dalam diam, ke daun yang menangkap cahaya, ke bunga yang mekar, dan buah yang memberi kehidupan baru. Pohon durian adalah sistem alami yang sempurna, bekerja dengan presisi dari atom hingga aroma, tanpa listrik, tanpa chip. Namun jauh lebih cerdas dari teknologi manapun yang kita buat. Di saat kita mencicipi buahnya, kita sedang merasakan hasil kerjasama antara cahaya, tanah, air, dan kecerdasan alam. Saya Jo, salam hijau sumilir.